Oke, baik Ananda semua. Untuk sesi ini kita akan mempelajari aplikasi turunan mulai dari bagian yang pertama ya, yaitu maksimum dan minimum dari suatu grafik fungsi. Ya. Oke, saya akan share screen. Share screen. Mengapa ini yang muncul? Sorry. Bukan itu. Apakah sudah ada namanya file ini? Oh, kalau begitu ini yang dimunculkan dulu ya. Oke. Screen. Mudah-mudahan ini. Ya. Nah, kita belajar aplikasi dari turunan ya. Ananda di rumah sudah lihat di layar? Iya Pak, sudah. Iya Pak. Dari turunan ya. Yang pertama adalah tentang maksimum dan minimum. Ya. Oke. Kalau kita memperhatikan sebuah grafik, maka banyak hal ya. Jadi misalnya lah kita mau menggambar sebuah grafik. Jadi yang pertama adalah kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana letaknya titik-titik kritis. Nah, ini yang harus kita pelajari, titik kritis. Ini penglihatan saya agak sulit ya. Mana. Gitu. Ini hanya definisi ya. Nah, ada FC itu adalah maksimumnya, nilai maksimum dari fungsi. Kalau apa? FC itu paling tinggi, dia yang paling tinggi ya. Jadi FC itu lebih besar dari Fx. Jadi kayak gunung, C-nya di sini, puncaknya di atas. Jadi FC itu lebih besar dari semua. Kalau X di sini, nilai-nilai Fx. Tapi kalau saya tidak perlu semuanya. Kalau maksimum mutlak itu harus dia memang yang paling tinggi. Ya, dia memang yang paling tinggi. Tapi kalau maksimum relatif, dia paling tinggi di sekitar situ. Di sekitar titik C misalnya. Ya. Itu. Demikian juga kalau minimum. Minimum itu kalau dia paling rendah. Jadi FC itu kurang dari atau sama dengan apa? Fx toh? Dia kan kalau C-nya di sini dia paling rendah, FC kurang dari atau sama dengan Fx. Pertanyaannya, Pak, mengapa ada tanda sama? Nah, dia paling kecil. Mengapa? Coba ini logika ini. Siapa yang paling tinggi di sini? Siapa? Atira. Atira mengatakan di ruangan ini saya yang paling tinggi. Artinya tinggi saya lebih dari atau sama dengan, ada kata sama dengan tinggi semua orang dalam ruangan ini. Mengapa ada tanda sama? Saya kan lebih tinggi dari ini. Oke, saya lebih tinggi. Tanda belum sama itu? Belum tanda sama. Saya lebih tinggi dari sini.
Saya sama tingginya dengan diri saya. Kan dia ada di dalam ruangan. Nah, saya adalah yang paling tinggi dalam ruangan ini. Asalkan jangan bilang saya paling tinggi dibanding teman-teman dalam ruangan. Berarti tanda lebih besar saja. Nah, tapi kalau dia mengatakan saya paling tinggi di dalam ruangan ini, nah, dia harus bandingkan juga dengan dirinya. Saya sama tingginya dengan diri saya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada ini. Nah, ini FC adalah nilai ekstrim. Nah, apa itu nilai ekstrim? Nah, jika apa ini? Apa? Maksimum, nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi kalau apa nilai ekstrim itu kalau dia maksimum atau minimum. Tapi dulu itu saya pikir yang penting turunan pertamanya 0. Ya, turunan pertamanya 0 ya. Nah, sebenarnya kalau tapi ini kan ada batasannya ya. Nah, misalkan S adalah domain dari fungsi memuat titik C. Oh iya. Nah, fungsi objektif. Oh, nah istilah saja nih fungsi objektif. Tapi itu nanti ada di. Oke. Yang kita lihat misalnya kita langsung belajar dari grafik. Oh, kalau begitu saya hanya kalau begitu kita share screen saja langsung bagaimana melihat perilaku fungsi ya. Oke. Ya, oke. Nah, ini maksimum atau minimum. Nah, ini untuk melihat maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Kita lihat dulu domainnya di mana. Kalau domainnya itu adalah semua bilangan real, jadi yang kita lihat apa? Kita tidak perlu melihat nilai fungsi di batas-batasnya. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan misalnya begini, kalau domainnya misalnya saya gambar ya. Nah, kalau ada misalnya ini grafik tadi sudah di recording toh. Oh, iya. Oke. Katakanlah misalnya saya menggambar fungsi dari A sampai B. Toh? Gambar fungsi dari A sampai B. Misalnya saya gambarnya begini. Kemudian mungkin continue ya, discontinue. Naik. Oh, dia naik melengkung, tetapi dia balik. Mengerti maksud saya ini di atas? Ini beda lengkungannya ya. Ya, ini apa? Cembung gitu ya. Nah, ini beda ini. Lengkungannya. Kalau ini melengkung agak sudah turun. Kalau yang nah, ada di sini mungkin perubahannya terjadi. Ya. Titik belok namanya. Karena lihat pengendara motor hebat sekali. Ke kiri baru ke kanan. Itu titik belok gitu namanya. Ya, titik belok. Tiba-tiba. Nah, sekarang katakanlah ya kita bekerja di sini. Sampai di sini saja yang kita perhatikan. Di mana maksimumnya? Lihat yang paling tinggi.
Yang ini toh, ini kan ya ini ya maksimumnya. Tapi itu maksimum mutlak. Nah, jadi ini max absolute ya. Nah, kita bahasanya mutlak. Nah, kalau yang sini nilainya ini juga max. Ini yang apa yang sini? Nah, ini juga max. Tapi di sekitar situ. Ya, jadi max relatif namanya. Ya. Kok saya pakai X, satu pakai KS. Ya, max. Max relatif. Ya. Nah, minimum ini ya. Nah, ini mutlak, dia yang paling rendah. Tapi dia juga kalau dia mutlak pasti relatif. Ya, karena kan di sekitar situ dia paling rendah. Nah, tentu saja karena dia memang paling rendah dari semua titik gitu. Jadi ini adalah minimum mutlak. Minimum mutlak. Oke. Kalau Ananda mau apa? Mempelajari titik-titik yang membuat maksimum atau minimum, maka yang diperhatikan pertama adalah titik batas. Titik batas itu adalah ini dengan yang sebelah kanan itu. Apakah dia maksimum atau minimum? Ya. Nah, kemudian kalau misalnya fungsinya bisa dicari turunannya, maka di maksimum dan minimum itu turunan pertamanya berapa? Kalau maksimum. Kalau misalnya Ananda cari, misalnya begini, misalnya ada grafik, ya, misalnya Y, ini Y sama dengan Fx. Nah, kebetulan di sini ini titik maksimumnya. Jadi kalau kita gambar garis singgungnya, ini apa? Ini kan garis datar, toh? Ya, garis mendatar. Jadi di maksimum itu, kalau garis mendatar, berapa gradiennya kalau garisnya mendatar? 0. 0, toh? Ya 0. Berarti di titik maksimum itu turunan pertamanya adalah 0 gitu. Aksen X sama dengan 0. Demikian juga di titik minimum. Ya, di titik minimum. Ya. Oke. Ingat, tidak boleh dibalik. Kalau turunan pertamanya 0, maka pasti maksimum atau minimum. Bisa saja di titik itu apa? Terjadi pembelokan. Ya, jadi titik belok juga apa itu? Turunan pertamanya juga 0. Ya, jadi bagaimana mengatakannya? Ya, pertama yang turunan pertamanya 0 yang mana? Nah, yang ini ya. Ya, ini F aksen ini ya. Ini F aksennya ini sama dengan 0. Yang mana lagi? F aksen sama dengan 0. Ini lagi ya. Ya. F aksen juga sama dengan 0. Nah, ini. Yang ini. Nah, di sini juga F aksen sama dengan 0. Ya, bisa dilihat? Ya. Ya. Di situ mengapa itu? Kan? Contoh. Grafik
Y sama dengan X berpangkat 3. Ya, kalau digambar bagaimana gambarnya? Y sama dengan X berpangkat 3. Ya, coba oke. Kita misalnya gambar ya Y sama dengan apa ini? Nah, kalau X berpangkat 3 gambarnya gimana? Ya, ini naik ke tapi ke bawah, aduh terlaluan, jaraknya kurang bagus. Aduh, mengapa hilang semua? Yang mana ini? Saya gambar. Oke. Nah, sekarang kalau X berpangkat 3, gambarnya begini ya. Ya, toh? Nah, ini Y sama dengan X berpangkat 3. Nah, coba dilihat. Di titik 0 itu belok, toh? Nah, berapa turunannya X berpangkat 3 di 0? Turunannya X berpangkat 3. Ya 3X kuadrat. Kalau X-nya 0, 0. Berarti di titik belok juga terjadi turunan pertamanya adalah 0. Titik belok. Ya, titik belok. Masuk akalnya gimana ya? Coba. Kalau kita misalnya menggambar ke sini, ya dia melengkung ke atas, maka di titik ini kalau digambar, oke lah, kan gradiennya mungkin begini ya, ya, oh, oke, kayaknya kalau belok itu belok, oh iya, kalau iya, kayaknya begini. Jadi kalau di titik sini dari arah begini, nah inilah garis singgungnya gitu, ya. Nah garis singgungnya yang ini gitu, ya. Kalau yang di sini sebelah kiri garis singgungnya ini, berarti memang dua-duanya adalah 0 gitu seperti ini, ya. Nah, jadi kalau belok, nah ini juga kan sebenarnya di titik ini kalau belok, kalau diteropong kecil-kecil itu dia begini, baru turun begini gitu. Ya, jadi sebenarnya yang saya lingkari itu turunan pertamanya juga itu adalah 0 di situ. Ya, ada mendatar gitu. Ya, ada mendatar sedikit baru ke atas gitu. Turun lagi. Ya, seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang beda mendakinya. Ya, jadi coba saya buat grafik saja dulu. Katakanlah, oke. Itu. Nah, katakan di sini turunan pertamanya 0 toh. F aksen sama dengan 0. Tetapi di sini turunan pertamanya berapa? Positif atau negatif? Ya. Hah? Mendaki naik gitu. Kalau mendaki gradiennya bagaimana kalau mendaki? Positif. Ya kan mendaki gunung kan gradiennya. Di gradien itu kan tinggi dibagi mendatar. Ya vertikal. Nah ini turunan pertamanya F aksen ini positif. Nah, kalau di sebelah kiri, nah, turunan pertama ini negatif. So, negatif. Nah, jadi kalau bisa dibayangkan ya, kalau kita bisa memperkirakan, ini kan titik maksimumnya, ini adalah titik maksimum. Berarti di sebelah kirinya, kalau mau mendaki dari, tapi ingat dari kiri ya, bukan dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, kita mau mendaki, berarti kita
kita mau menuju puncak, berarti kan gradiennya positif toh? Nah, positif. Tapi makin lama positifnya makin kecil. Ya, coba dilihat. Kalau di sini kan sudah lebih landai di sini, misalnya di sini. Ya. Ya toh? Nah, jadi turunan pertamanya makin lama makin kecil. Akhirnya mencapai 0 di titik puncak. Ya, mendaki berat sekali. Sekalinya mau sampai alhamdulillah. Nah, gitu ya. Jadi perubahan gradiennya negatif. Ya, perubahan gradien negatif. Artinya dari besar ke kecil. Mungkin tadi 10. Wah, 10 gradiennya. Lalu 5. Nah, lalu 4, 3, 2, 1, 0. Ya, jadi kan dari 10 menjadi 9 itu kan negatif. Toh? Nah, kalau begitu, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, dilanjutkan menurun lagi. Nah, gradiennya itu menurun dari 0 ke -1, -2, -3. Jadi perubahannya juga, perubahan gradien negatif juga toh. Nah, apa artinya perubahan gradien? Itu perubahan gradien adalah turunan kedua. Ya, jadi di titik puncak di sini, wah tidak pas. Nah, ini nah, di titik puncak di sini, di samping turunan pertamanya 0, maka turunan keduanya juga negatif tadi ya, negatif, iya, negatif. Oke. Nah, kemudian kita mau mencapai minimum. Nah, di sini mencapai minimum. Berarti kalau minimum kan tadi dari misalnya -1, -2, apa itu? Nah, di sini kalau di sini kan turunan pertamanya positif lagi karena mendaki. Nah, sekarang bagaimana turunan apa ini? Di titik ini kan turunannya kan di titik ini adalah apa ini? F aksennya 0 juga toh, minimum. Tapi turunan keduanya bagaimana? Coba lihat dari kiri. Dari kiri itu kan negatif, misalnya, tapi dia mau kembali lagi. Ya, dia mau kembali lagi. Artinya apa? Berarti gradiennya itu dari negatif berubah makin lama makin besar. Menjadi 0. Lalu menjadi positif 1 dan sebagainya. Berarti turunan keduanya positif. Ya. Nah, inilah yang analisis seperti ini yang kita butuhkan untuk menentukan bagaimana membuat grafiknya, ya. Ya, oke. Bagaimana membuat grafiknya? Oke, saya berikan contoh dan silakan Ananda sudah tahu ini. Kalau mau mendaki ke atas positif toh turunan pertamanya. Mau mendaki bukan apa itu. Turun negatif, lalu menjadi minimum, turunan pertamanya kembali 0, tapi turunan keduanya lebih dari 0. Ya. Jadi itu adalah tes maksimum minimum itu pada turunan kedua. Jadi misalnya kalau ada fungsi, Anda turunkan turunan pertama 0, maka ada beberapa kemungkinan. Apakah dia maksimum, atau minimum, atau titik belok. Kan 3 macam. Nah, kalau begitu lihat turunan keduanya, yang mana maksimum di sini? Oh, saya turunkan kedua, kemudian substitusi di titik yang turunan pertamanya 0. Oh, saya dapat turunan keduanya negatif. Oh, berarti nanti di titik itu maksimum. Nah, kalau misalnya titik yang satunya dicoba turunan keduanya dimasukkan, oh positif, berarti dia minimum di situ. Ah, yang satunya masih ada. Turunan keduanya 0. Belok. Jadi belok itu turunan pertama
0, turunan keduanya juga 0 seperti itu. Ya. Ya. Oke. Kita ambil contoh. Mungkin tidak usah di buku ya. Oke, saya buat, coba Ananda gambarkan misalnya fx sama dengan, nah ini kelihatan ini x kurang 1 kali x kurang 2 kali x kurang 3. Nah, toh kira-kira menggambar grafiknya, nah, di R saja ini, di R. Nah, grafik, nah, coba. Nah, toh? Berarti titik potongnya kalau sama dengan 0 ini kan 1, 2, dan 3 pasti di situ. Kalau disamakan 0 kan x kurang 1 sama dengan 0, berarti x-nya 1. Jadi dia akan memotong di situ. Memotong sumbu x di 1, di 2, dan di 3. Jadi kalau kita menggambar grafiknya, kalau misalnya grafiknya, nah, kita sudah dapat titik potongnya 1, 2, 3. Tapi bagaimana grafiknya? Nah, kalau titik potong sumbu Y, X-nya semua 0. Berapa titik potongnya? Kalau X-nya 0 semua, Y-nya berapa? Min 1 kali min 2 kali min 3. Min 6. Positif atau negatif? Oh, negatif 6 berarti. Oh, di bawah sekali ya. Nah. Ya, oke. Katakan di sinilah. Min 6. Ya, silakan dulu. Cari turunan pertamanya. Nah, bagaimana cari turunan pertama? Apakah mau dikali semua dulu baru diturunkan? Di mana positif? Di mana negatif? Di mana turunan pertamanya 0? Ya. Oke, Ananda termasuk yang di rumah silakan. Digambarkan grafiknya. Ya. Jadi ini 1, 2, 3. Kemudian kalau diturunkan, bagaimana caranya menurunkan? Kali saja semua. Fx sama dengan x kurang 1 kali x kurang 2 berapa? Sama dengan itu dulu. Berarti x kuadrat kurang 3x tambah 2. Ya, kalau kita ini ya, jadi kalau kita berarti ini sama dengan x kuadrat x tambah 2 kali lagi dengan x kurang 3. Ya, ini sama dengan apa ini? X kuadrat jadinya x berpangkat 3 ya. X pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 11x kurang 6x berapa? pangkat 2. 6x 3 pangkat ya? 2, Pak. Aduh, tangan saya ini nakal sekali. Nah, apalagi? Tambah 2x. Tambah 2x. Apalagi? Kurang 3x kuadrat. Kurang 3x kuadrat. Ini ya? Kurang apalagi sesudah kurang 3x kuadrat? Tambah 9x. Oh, berapa x-nya? Totalnya semua deh. Saya mau ya, bukan. Ya. Hasilnya. Oh, x kuadrat kurang 6x pangkat 2 tambah 11x kurang 6. Kurang 6x berpangkat 2 tambah 11x. 11x kurang 6. Kurang 6. Nah,
Oke. Turunan pertama. F aksen X. Nah, sama dengan 3X kuadrat kurang 12X Tambah 12X tambah. Nah, bisa enggak difaktorkan? Pasti ada anunya ini, titik. Di sini ada 2 titik puncak, apakah atas atau bawah, maksimum atau minimum. Bisa enggak difaktorkan ini? 11 itu tidak bisa diuraikan, jadi pasti ada kurang 1 kurang 11. So, pasti ada ini. Nah, cuma tidak tahu yang mana gitu. Nah, ya katakanlah di sini kurang 11 kurang 1. Yang mana mi X, yang mana 3X kuadrat? Tidak bisa. Oh, kayaknya bukan ini, bukan harus rumus ABC mungkin ya. 12 144 144. Oh, enggak bisa. Kalau udah bilang X. Oh ya, tidak bisa. Kalau begitu pakai anu saja, rumus ABC coba. Ya, kalau ini disamakan dengan 0, silakan cari X-nya berapa. Nah, X12. X12. Min B. 12. Plus minus. Akar dari B kuadrat. 144. Kurang. 4AC. 4 kali 3. 12 kali 11. 121. Ya. 132, Pak. 132. Nah, per 6 per 2A. Terus apa lagi? 144 itu dikurang 132 berapa? Akar 12. Akar 12. 2 akar 3. Jadi 12 plus minus 2 akar 3 per 6. Oke. Aduh, X1. Aduh, ini susah. X1 berarti dibagi 2 semua. 6 ditambah akar 3 per 3. Ya. 6 tambah akar 3. Nah, X2. 6 kurang akar 3 per 3. Di manakah terjadi 6 tambah akar 3 per 3? Dan di manakah titiknya itu 6 kurang akar 3 per 3? Akar 3 itu 1,7 sekitar itu ya. 6 ditambah 1,7, 7,7 dibagi 3 berapa? 2 koma. Berarti 2 koma. Berarti ini 2 koma berapa? 57 sekitar. Ya, saya tidak tahu turun atau ke bawah. Toh? Nah, turun naik atau di bawah. Nah, kalau titik yang satunya 6 kurang akar 3 per 2. 6 kurang sekitar 1,7. Apa? 1,42 per 3. Per berapa itu? Oh, per 3. Per 3. 6 kurang akar 3 sekitar berapa? Sekitar 1,42 ini. Oh, sekitar 1,42 berarti antara 1 dan 2.
Oke. Kita tidak tahu ini di mana ini. Di atas kah atau di bawah kah? Nah, kan? Nah, coba. Sekarang coba perkirakan titiknya. Lihat. Jadi kita tidak menghitung. Oh, titiknya kan nanti mau melewati min 6. Dia. Toh, min 6. Lalu dia mau ke 1. Berarti apa? Naik ya? Naik. Cuma tidak tahu ini. Cuma tidak tahu di mana ini puncaknya. Tapi yang jelas dia naik begini. Ya. Oke. Nah, berarti kita prediksi saja dulu. Ya. Jadi kayaknya ini 2. Toh. Tetapi dia mau kembali ke 3 toh. Berarti dia akan begini gitu. Persoalan ini titik puncaknya tertinggi atau rendah belum tahu. Tapi gambarnya sekitar ini. Toh. Nah, tentu di puncak tadi kan f-aksennya sama dengan 0 berarti tentu di sini puncaknya. Ya. Pada x-nya berapa tadi ini? 6 kurang akar 3. Nah, kalau yang di sini 6 tambah akar 3 per 3. Ya, gitu. Nah sekarang kita uji turunan kedua, betulkah? 6 kurang akar 3 per 3 itu titik maksimum. Kita uji turunan kedua. Apa turunan keduanya? X sama dengan mana? Berapa Nanda? 6X kurang 12. 6X kurang 12. Nah, kalau X-nya 6 kurang akar 3 per 3, X-nya 6 kurang akar 3 per 3, maka turunannya berapa? F-aksen 6 kurang akar 3 per 3, negatif atau positif? Nah, hitung dulu. 6 kali 6 kurang akar 3 per 3 itu kan 1 koma ya. 6 kali 1 koma dikurangi 12. Negatif atau positif? Negatif. Iya, ini negatif toh. Ini tidak muat. Nah, yang kedua lagi berarti karena negatif berarti betul bahwa di sini adalah titik maksimum. Nah, uji turunan kedua. 6 tambah akar 3 per 2 itu tadi berapa? 2 koma ya. 6 kali 2 koma dikurangi 12. Positif. Nah, berarti dia titik minimum. Ingat, jangan dibalik. Kalau turunan keduanya positif, titiknya itu adalah titik minimum. Betul di sini. Nah, itu uji turunan kedua. Iya. Ya, seperti itu ya. Kalau kita uji turunan kedua negatif, maka di titik itu adalah titik maksimum. Ya, kalau kita uji turunan kedua positif, maka di titik itu titik minimum. Jadi ini memperkirakan ya, memperkirakan grafik. Iya. Oke, mati. Yang berapa ini? Saya ada meeting juga dengan mahasiswa PPG. Ya. Oke, jadi Ananda
tidak mungkin kita bisa mengerjakan semua ya soal-soal, tapi saya minta Ananda lebih aktif. Jadi silakan kerjakan soal-soal untuk maksimum dan minimum ya. Untuk materi yang sebelumnya tetap juga ya hampiran ya atau aproksimasi tetap dikerjakan. Kalau ada soal yang mungkin butuh bantuan baik teman-temannya maupun dari saya, silakan diunggah di grup WhatsApp ya. Oke, saya kira untuk bagian teorinya saya anggap sudah cukup dulu untuk sementara ya, karena nanti Ananda lanjutkan saja ya mengerjakan soal-soal. Ananda bisa ada di dalam ruangan ini sampai jam 10 ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.